Ah, ini jalan ini. Nah, Alhamdulillah. Bentar, bentar. Terima kasih banyak oke. sebelum Sip. ucapkan buat Bang Arya yang sudah menyempatkan waktunya. Ini luar biasa. Beliau sekarang berarti jam 8 sore ya di New 8 sore. Jersey. Betul. Ini Udah apa? malam. Hikmahnya Instagram, jadi kita bisa live. Jadi pahalanya buat Iya. bikin Instagram. Terima kasih Hoirul udah diajak ngobrol-ngobrol. Ya ini sebenarnya ini Bang, kalau boleh saya cerita. Sebenarnya Ya, saya pribadi sebenarnya yang pengen nanya-nanya ke Abang gimana kuliah ke Irlandia, terus akhirnya ke Princeton. Karena saya sendiri ya. juga salah satu cita-citanya ingin belajar di Princeton University gitu. Tempatnya Albert Einstein Wow, mantap. sendiri Betul. dari Eropa. Iya. Amin. Insya Allah bisa. Amin, amin. Ini Amin. pertama saya memperkenalkan ke teman-teman apa atau saya disclaimer dulu Bang. Ini kita live IG ya belum tentu yang nonton banyak, tapi nanti saya izin saya save di IG atau saya upload di YouTube jadi little thing tapi big impact gitu, mungkin impactnya besar. Nggak tahu ya, yang Insya penting bermanfaat. Karena cerita pernah saya live IG sama Bung Iksan yang dari Rusia itu. Terus suatu ketika habis itu beberapa bulan setelahnya ada yang japri saya karena ada Instagram, saya lihat live Instagram Abang sama Bung Iksan dari Rusia. Saya akhirnya mendaftar kuliah ke Rusia dan alhamdulillah sekarang udah semester 1 katanya. Oh, luar Makanya saya biasa. semangat untuk apa ya? Bikin eh terus. Ya ngajak lah senior-senior yang kuliah di mana kalau misalnya sharing daripada saya telepon pribadi, saya dengar orang baik. Betul. Ide bagus Eh, banget itu Hoirul. Jadi iya, amal jariah gitu ya. amin, amin, amin. Luar biasa. Mantap ini idenya. Ini kalau boleh ceritain dong Bang apa perjalanannya lahir di kota apa, terus sekolah eh, senior high school di mana, Oke. kuliah mana kan saya belum ini. Atau cerita dulu cerita pertama kali saya kenal Bang Arya biar teman-teman tahu karena waktu itu beliau mencalonkan diri sebagai koordinator PPI Dunia. Nah, karena belum ditakdirkan, jadi beliau runner up. Runner up. Jadi keren. Bisa Iya. jadi calon. Semua orang dapat kesempatan untuk jadi calon koordinator PPI Dunia itu sama dengan calon apa sekjen PBB lah internasional. Nah, itu pertama kali waktu itu Bang Arya ketua PPI Irlandia, saya istilahnya bukan ketua kalau di Aljazair, koordinator pelajar Indonesia di Aljazair gitu. Nah, itu mungkin silakan Bang. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua, terutama followersnya Hoirul dan mungkin ada beberapa followers saya juga di Instagram. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini, hari Minggu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang join bisa mengambil beberapa cerita yang mungkin menginspirasi atau mungkin mendorong teman-teman semua untuk kuliah lanjutan di Princeton atau di Irlandia. Jadi tadi diminta Hoirul untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Tubagus Ariandi Gunawan. Nah, panjang ada 3 kata di situ. Sebenarnya namanya cuma di tengah ya Ariandi doang gitu. Karena Iya. Tubagusnya gelar dari Banten, terus Gunawan nama keluarga dari bapak. Jadi biasa dipanggil Arya. Nah, lahir di Bengkulu di Sumatera, di kota Bengkulu, kota ibu kota tapi
termasuk kecil dibandingkan ya, kota-kota di Indonesia lainnya. Um, Akhir di sana sampai tamat SD, lalu saya pernah juga sekolah di Bandar Lampung, kelas 1 SMP, lalu saya pindah kelas 2 dan seterusnya di kota Bandung. Nah, jadi kalau ada yang dari Bandung, mungkin bisa bahasa Sunda nanti. Jadi, Saiti, 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 seetik Saiti ya. begininya, um, kurang lebih kayak gitu. Terus sekolahnya pertama kali nggak langsung S1 waktu itu. Jadi sekolahnya waktu itu D3 di Politeknik ITB atau Politeknik Negeri Bandung. Di sana selesai lah, terus dapat kerja di Krakatau Steel di BUMN Baja Nasional. Di sana ambil program MT namanya dulu, manajemen trainee gitu ya, di training Cairo 1 tahun. Di sana 3 tahun sambil juga melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia di jurusan Teknik Kimia, di jurusan yang sama. Um, Terus dari sana ngerasa bosen nggak? Terus ya, udah tahu nih proses bisnisnya Krakatau Steel, terus udah selesai juga satunya. Terus kayak gini mungkin ya, karena ada teman yang kuliah di Jerman waktu itu, jadi komunikasi dan sebagainya, sehingga menginspirasi. Oh ya, kenapa nggak kuliah lagi kayak gitu? Akhirnya kuliah lagi, lanjut di Teknik Energi di Technical University of Berlin di Jerman. 2 tahun advance program. Di situ uh, nggak tahu ya kalau Khairul merasanya gimana kalau di jurusannya Khairul di Aljazair. uh, dengan dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Kalau di teknik itu saya ngerasanya dulu, wah lain banget ya, apa namanya, yang kita pelajari di Indonesia dengan yang di Jerman gitu. Wah, kalau di Jerman tuh kayaknya udah jauh banget, udah maju banget gitu. Ya, jadi di situ kayak ngebuka mata saya, wah kita lumayan tertinggal gitu. Padahal itu udah di Universitas Indonesia gitu, yang salah satu yang terbaik di Republik. Rasanya masih kayak jauh gitu, tertatih-tatih untuk menjadi pemimpin atau leading um, di sektor teknik gitu. Lalu ambil teknik energi, di situ baru belajar energi terbarukan segala macam di 2000 berapa 2014 waktu itu. Jadi orang belum semarak sekarang ngobrolin energi terbarukan gitu. Jadi tapi karena waktu itu dapat ilmunya 2014, jadi saya udah mulai nulis tentang energi terbarukan potensinya di Indonesia itu dari 2017 gitu. Kalau ada di link beberapa artikel di Instagram, saya masukin di situ linknya kalau ada yang tertarik untuk baca peluang energi terbarukan di Republik. Terus dari sana udah tenggelam ya, jadi udah tenggelam, udah keasikan wah sama dunia penelitian luar biasa, apa namanya, uh, apa begitu banyak yang bisa kita eksploitasi, explore gitu ya. Dan juga kemanfaatannya, apalagi Khairul selalu menitik beratkan ke kemanfaatannya. Jadi pendidikan mungkin salah satunya yang saya pilih gitu, Khairul. Um, Terus akhirnya saya pilih lanjut ke Irlandia waktu itu. Irlandia, sebelumnya waktu di Jerman itu ada pilihannya juga, mau pilih teknik energi di Berlin atau teknik energi di Wina, Austria. Dapat dua waktu itu. Mana akhirnya konsultasi ke ibunda, uh, pilih Berlin aja, lebih keren. Ya udah akhirnya pilih ke sana. Terus Habibie gitu. Habibie waktu itu di Aachen, RTWH Aachen. Iya. Jadi kalau saya Orang di Indonesia tahu Jerman kan. ya Jerman. Jadi waktu itu belajar juga dulu, Hoirul belajar bahasa Jerman kan. Jadi ada pengorbanan yang nggak kelihatannya, tiba-tiba langsung pisah sekolah segala macam. Waktu itu saya sempat jual motor. Wah, nggak banyak yang tahu mungkin. Jadi sempat jual motor, hasil nabung kan, beli motor waktu itu waktu pas kerja di Krakatau Steel. Jual motor, terus uangnya saya pakai untuk belajar bahasa Jerman, kelas super intensif gitu namanya dulu. Jadi 6 bulan dari pagi sampai sore belajar bahasa Jerman. Jadi dari situ buat kita nguatin kan, kalau kita mau ke Jerman untuk belajar gitu, supaya nanti di sana bisa berkomunikasi kayak gitu kan, uh, fungsinya bahasa. Terus lanjut lagi tuh di soal PhD, apply di Irlandia dan uh, Inggris dan Prancis, dapat 3 waktu itu. Di Irlandia
di Galway, di Inggris di Sheffield, di Prancis di Grenoble. Tiga-tiganya ini kan lain-lain ya. Kalau udah S3 tuh kayak lebih terkonsentrasi gitu, Hoirul. Ya, Hmm. apa namanya? Topik riset gitu kan. Mau kemana nih gitu. Apa yang mau diteliti, kurang lebih kayak gitu. Kalau yang di Galway waktu itu tentang hidrogen, yang di Inggris tentang pembangkit batu bara tapi nol emisi. Wow, jadi dari tahun 2016 tuh udah didiskusiin tentang. Ya, sekarang udah banyak ya, maksudnya proyeknya pembangkit batu bara tapi nol emisi. Jadi semuanya diabsorb emisinya gitu, sehingga yang keluar ke udara bisa bersih. Yang di Prancis itu tentang panel surya segala macam. Tapi yang supply full package gitu ya, sama biaya studi, biaya fee-nya untuk kampus, sama kita buat ke conference semuanya itu ditanggung. Itu cuman yang nyediain cuman yang di Galway waktu Hoiro. Jadi Hmm. kira udah deh pilih itu aja. Jadi udah lengkap gitu kan. Dan saya pikir jadi batu loncatan yang bagus juga karena itu uh, English speaking country kan. Jadi kalau udah kita lulus dari salah satu English speaking country seperti Amerika Serikat, Irlandia, Kanada, New Zealand, Australia, Irlandia, itu udah bisa kemana ke 6 negara ini gitu tanpa perlu Irlandia visa. itu, bentar, Irlandia itu masih gabung sama UK nggak? Irlandia itu negara sendiri sejak Negara sendiri. 1921-an. Jadi mereka Hmm. revolusi 1921-an menyatakan berdiri sendiri gitu. Sebelumnya mungkin lebih lama daripada kita mungkin dijajahnya, 500 tahunan gitu Oke. sama Di Inggris. ini ya, sama United Kingdom ya. Betul, sama United Kingdom dulu bagiannya. Dan United Kingdom masih punya sebagian Irlandia. Irlandia Utara itu masih belong to UK gitu. Jadi UK itu ada 4 kingdomnya atau negara bagiannya. Irlandia Utara, Wales, Skotlandia, sama England gitu kan. England kalau suka nonton bola yang warna Iya, plus merah gitu. Inggris Ya, kata orang Indonesia. ya. Jadi dulunya ada Irlandia juga di situ. Terus akhirnya sekolah di sana 4 tahun, lama ya, apa namanya, nggak boleh lulus Hoirul sebelum 4 tahun. Jadi Hmm. kalau di Prancis, kalau nanti Hoirul tertarik atau teman-teman di sini ada yang tertarik ke Prancis atau ke UK, itu bisa 3 tahun bisa lulus ya, PhD. Tapi kalau di Irlandia minimal 4 tahun. Tapi sebenarnya eh, nggak jaminan juga gitu lulus cepet bisa bisa publish banyak karena kalau udah PhD itu kita ngomonginnya paper kan, ngomonginnya jurnal gitu. Hal. Bahwa berapa banyak yang dipublish. Jadi mungkin 4 tahun mungkin waktu yang cukup untuk mempublish cukup um, jurnal gitu. Terus sekarang lagi di Princeton University. Jadi alhamdulillah waktu itu sempat bingung kan mau kemana nih arahnya gitu. Karena udah ditawarin postdoc juga di kampus yang sama. Terus ada perusahaan-perusahaan yang nawarin kerjaan juga. Terus tapi mikir kayaknya mau tetap di kampus aja. Jadi akhirnya coba apply juga postdoc dan alhamdulillah nyangkut di sini uh, di Princeton. Terus ya sekarang di sini lagi melakukan penelitian juga di carbon capture storage sekarang topiknya. Penangkapan karbon dioksida. Gitu, Hero. Panjang maaf ya. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Memang harus saya apa didengarkan terlebih dahulu nanti baru kita tanyakan satu-satu kan. Ya, siap, siap. Iya. Eh, Bang Arya apa kuliah pertama kali lulus dari Polban ya? Lulus dari Ya, UI. UI, dari Polban, Politeknik Negeri Bandung ke UI. Ya, Dari UI ke Berlin. ya. Ke Berlin itu gimana caranya bisa kita sapa dulu itu ada
teman kita juga yang sudah ikut hadir, ada Gus Gias, Sekjen. Oh, iya, Ada teman-teman yang lain kita sebutkan satu persatu. Nanti kalau ada yang nanya ya kita bacakan. Tanggapannya tentang pajak karbon di Indonesia gimana, Kak? Nanti jawabnya terakhir ya. Jamnya terakhir karena kita mau runtun kuliahnya terlebih dahulu. Kuliah siap, siap. ke Berlin. Bagaimana itu Bang Arya? Beasiswa atau part time kerja di sana? Iya, iya. Suaranya agak putus-putus ya. Suara saya putus-putus nggak ya? Atau beasiswa orang Oke, saya dapat pertanyaannya tua? Hoirul. Hoirul dengar saya jelas nggak? Hoirul dengar saya jelas nggak? Sekarang saya nggak dengar Hoirul. Oh, nggak putus. Ada yang jawab. Oke, sip ya. Ya, jadi waktu di Jerman, um, waktu itu dapat Nah, beasiswanya dari pemerintah daerah di Kepahyang waktu itu, di Kabupaten Kepahyang, di Provinsi Bengkulu. Jadi waktu itu mereka lagi banyak kirim uh, anak-anak mudanya untuk kuliah di Jerman. Saya salah satunya. Um, jadi waktu itu dapetnya dari pemerintah daerah. Karena waktu itu diharapin mereka punya ahli-ahli energi gitu. Jadi semuanya diarahinnya untuk ngambil perkuliahannya di bidang teknik atau di bidang energi. Kurang lebih kayak gitu, Hero. Jadi waktu itu saya dapetnya dan itu cukup um, memang agak minimal ya, karena juga namanya dari pemerintah daerah gitu. Jadi nggak begitu besar, tapi alhamdulillah cukup untuk membiayai perkuliahannya gitu. Karena kalau di Jerman itu mungkin teman-teman yang pertimbangkan mau ke Jerman, karena kalau di Jerman itu biaya kuliahnya itu gratis di beberapa negara bagian gitu. Nggak semua negara bagian di Jerman gratis kuliahnya gitu. Jadi kalau Jerman itu bentuknya federal ya, seperti Amerika Serikat. Terdiri dari bentar Bang, beberapa. apa ini masih Gimana? Saya nggak dengar Hoirul loh. Teman-teman ada yang bisa dengar di Hoirul sini nggak? sinyalnya? Aduh.
Masih buffering ya? Reconnecting. Udah balik? Suaranya nggak putus tapi gambarnya buffering. Oh gitu. Saya apa Um, nyalnya mungkin tanya. cerita aja di Oke. dengar. Oke. Um, Apa jelas? boleh, boleh, boleh. Apa kita Jadi, Oh, ini oke, gimana biarin ini ya? dulu. Biar Sekarang hilang lagi Hoirul. Kita nggak dengar Hoirul. Tuh, kalau Hoirul putus-putus sekarang nggak tuh. Dapat konfirmasi dari Adit. Dari Adi. Makasih Adi. Jeff, Halo, dengar Bang? sampai mana tadi? Nggak dengar Hoirul. Bentar, bentar. Nggak dengar. Hoirul pakai wifi nggak? Kalau pakai wifi mungkin coba di disconnected dulu. Jadi biar pakai. Dengar ya? Iya, maksudnya Terdengar sekarang. punya aku yang hilang malah. Ada yang dengar saya nggak? Suaranya kedengeran. Gambarnya agak Aduh, bentar, putus-putus. bentar, bentar. Oh, ini udah lancar ya sekarang ya? Kedengeran suaranya. Lanjutkan cerita aja ceritanya bang. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Apa ya? Udah dengar. Oke, Oh, suara sekarang sudah jelas Kang. Arisa, oke. Oke, Berlin. bentar. Berlin, Ya, ya. Terus akhirnya dapat beasiswa dari pemerintah daerah, terus sekolah di sana untuk 2 tahun. Di biaya ini ya mungkin itu lebih kayak untuk biaya kuliahnya aja gitu. Uh, jadi ada beberapa, mungkin 80% porsinya dari total pembiayaan perkuliahannya gitu. 20%-nya bayar sendiri. Dan sebenarnya di Jerman itu perkuliahannya gratis. Terdengar, Hairul. Jadi sebenarnya di banyak kampus di Jerman itu perkuliahannya gratis gitu. Seperti di daerah utara kebanyakan ya, yang atau di daerah timur gitu yang masih sosialis gitu. dengar ya. Mereka biasanya gratis. Kalaupun harus bayar gitu. Kalaupun harus bayar itu pun murah gitu. Mungkin sekitar nggak sampai mungkin di bawah 1.000 euro gitu per pertama atau per semester saya lupa. Ada biaya perkuliahan yang kurang lebih kayak gitu.
Khairul masih berjuang dengan koneksi kayaknya. Gitu. Sekarang nggak dengar Khairul, suaranya hilang. Bang, kalau ini Terdengar soal sekarang apa? ya? Terdengar. Apa saya japri aja? Sekarang hilang lagi. Boleh, boleh. Ya, cara Atau apa berarti di Jerman? Oh iya, berarti di Jerman dapat beasiswa dari pemerintah daerah. iya, Terdengar ya sekarang ya? Oke. terdengar. Berarti kuliah di Jerman itu beasiswa dari pemerintah provinsi. Hidup. Mengcover mungkin tapi nggak semuanya gitu. Tiket pesawat Bayar sendiri. bayar sendiri, oke. Itu karena Ya, mm-mm. Ya orang kan background keluarganya berbeda-beda tapi semua bisa mengusahakan kan. betul. Mm-mm. Itu daftar di Jerman itu syaratnya harus bisa bahasa Jerman ya. Eh, Mendukung gitu untuk kalau yang punya sertifikasi bahasa Jerman dia mendukung Hyrule. Jadi mendukung aplikasi kita. Hmm. Kurang lebih kayak gitu. Tapi Tapi sebenarnya kalau tidak, nggak wajib gitu. Karena kelasnya waktu itu dalam bahasa Inggris hmm, internasional gitu. misalnya Mm-mm. nggak matrikulasi gitu, matrikulasi misalnya kita belum bisa bahasa Jerman, pengen kuliah ke Jerman, di tes menggunakan bahasa Inggris mampu, nanti ada matrikulasi lagi bahasa Jerman. Oke, kalau itu namanya Studienkolleg dan itu berlakunya untuk S1. Kalau untuk S1, Hmm. semua yang mau datang ke Jerman harus melalui tahap 1 tahun penyetaraan, kurang lebih kayak gitu ya istilahnya. Penyetaraan namanya Studienkolleg. Dan itu 1 tahun nanti ada prosesnya, ada ujiannya segala macam, nanti ada sertifikasi juga setelah lulus Studienkolleg baru bisa meng-apply lagi ke kampus-kampus di Jerman gitu. Karena saya kebetulan langsung ke S2, sehingga nggak perlu lagi melalui proses studi kolek. Jadi makanya banyak teman-teman yang dari lulusan Jerman biasanya terlambat setahun gitu. Jadi mereka baru tahun ketiga di Indonesia udah tahun keempat kurang lebih kayak gitu. Dan tapi itu nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman yang masih SMA di sini ada yang mendengar dan mau mau Jerman pokoknya bang gitu. Uh, Thomas Hoirul gitu. Ya bisa pilihannya ke Ya. situ karena nanti lebih banyak pilihannya gitu. Oh, kalau bisa bahasa Jerman gitu. Nanti di situ pakai bahasa Jerman soalnya di student college itu Hoirul. Jadi dan itu baru berlaku bahasa Jerman sertifikasinya. Harus punya minimal kalau nggak salah B1 atau B2 gitu untuk bisa masuk ke student college. Dan itu nanti semua diajarkannya dalam bahasa Jerman. Nanti lebih luas kalau udah lulus student college 1 tahun bisa apply ke kampus mana aja, jurusan mana aja yang menggunakan bahasa Jerman sekalipun gitu. Karena saya bahasa Jerman yang nggak kuat, jadi saya pilihnya bahasa Inggris gitu, yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi sehingga udah sertifikasi bahasa Jermannya um, tidak begitu, bukan nggak diperlukan, tapi nggak begitu bobotnya nggak sepenting bahasa Inggris waktu itu. Mhm. Kita ada itu teman saya dari Palestina itu Bang mendengarkan, mungkin dia pakai translator apa ya, ngerti. Katanya awit al-ittisal min jadid. Tadi waktu suara saya terputus ya. Ya mohon maaf, ini saya yang ngajakin live tapi ternyata internetnya nggak siap pakai wifi sama ini apa HP. Di Indonesia sinyalnya 4G tapi mungkin nggak tahu ya. Ya samihni ya Musyir. Samihni ba'd natasil marra ukhra insyaallah. Dia dari itu apa Nablus, kota Nablus Mesir itu. Teman si Luar asrama biasa. dulu. Luar Dia biasa. sekarang pengacara di Palestina. Wow, keren.
acara hukum humaniter internasional atau hukum kemanusiaan inilah hukum internasional. Eh, Bang Arya, di mana kalau mau belajar bahasa Jerman di Indonesia itu tempatnya? Nggak semua orang kan Wow, tahu. pertanyaan bagus. Hmm. Jadi yang saya rekomendasikan belajarnya di lembaga resmi dari pemerintah Jerman. Lembaganya apa namanya? Lembaganya namanya Goethe Institut. Tulisannya Goethe gitu ya. Goethe, Goethe, Goethe Institut. Goethe itu siapa? Nama sastrawan besar di Jerman. Jadi makanya digunakan sebagai nama institusi pembelajaran bahasa Jerman di Indonesia. Setahu saya ada 3 cabang di Indonesia. Yang pertama di Jakarta tentu, kalau nggak salah di dekat Menteng. Yang kedua di Bandung, di Jalan Riau. Yang ketiga kalau nggak salah di Medan mungkin ada ya. Tapi waktu itu karena saya eh, nggak dapet kursi di Jakarta, kira saya ambil yang di Bandung, nggak terlalu jauh kan. Dan masih ada keluarga di Bandung, jadi saya pilih yang di Bandung di Jalan Riau gitu. Bayarnya berapa Bang, kalau boleh tahu? Oke, Dulu lah. bayarnya sebenarnya nggak inget ya. Kalau saya takut salah menyebutkannya karena eh, Ya, pasti udah kira. berubah kursnya 7 tahun yang lalu. Bayarnya kira-kira mungkin Hmm. sekitar 10 juta kurang kayak gitu. Mungkin Oh, sekitar bayarnya 10 pakai juta. euro. Pakai rupiah waktu itu. Pakai Dulu. rupiah kan karena kita di Republik transaksinya pakai rupiah. Waktu itu belajarnya kan di Bandung. Jadi bayarnya pakai rupiah. Dan itu tapi programnya buat 6 bulan Oh, kan, pakai lama rupiah. gitu. Dan itu namanya super intensive class gitu. Investasi loh waktu itu. Investasi belajar bahasa. Iya, iya, iya. Nggak, kawan-kawan kan kalau mau daftar biar mereka nabung dulu. Tadi saya juga cerita sampai jual motor kan. Jadi jadi Hoirul Nah, iya benar. kadang-kadang suka mikir kita itu perlu berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Kurang Benar. lebih kayak gitu. Dalam banyak hal hidup ya. Kita berkorban 10.000 buat dapat nasi goreng kurang lebih kayak gitu kan. Jadi Motor aja uh, kadang belum dijual udah hilang, Bang. Iya. Motor saya iya ya betul. hilang, Bro. Belum dijual udah Wah, hilang. Mending dijual aja iya. daripada hilang kalau mau kuliah ke luar negeri. Tapi biar lengkap ya penjelasan saya nggak mau menggiring teman-teman Terus, buat pada jual motor belajar bahasa Jerman. Jadi saya mau kasih disclaimer juga. Pastiin teman-teman tahu, pastiin teman-teman mau tahu apa yang teman-teman mau, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang teman-teman mau itu kurang lebih kan melalui kayak gini ya, melalui dengar pengalaman orang, melalui membaca banyak hal sehingga teman-teman tahu apa yang teman-teman mau untuk nanti kuliah lanjutan. Setelah teman-teman mau tahu maunya apa, udah bulat tekadnya, determine gitu, baru nanti memilih pilihannya apa yang perlu dikorbankan. Jadi sebenarnya mungkin sedikit cerita ya Hoirul. Saya punya rumus 3P kalau saya lagi ngomong kayak gini buat motivasi teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi 3P. P yang pertama itu pendorong gitu. Jadi semua itu ada motivasinya gitu. Kita makan karena lapar motivasinya. Kita bekerja karena butuh uang untuk bertahan hidup. Ada motivasi. Kita belajar karena kita mau sukses, mau bekerja di bidang tertentu. Kurang lebih ada motivasinya. Ada pendorong, ada yang mendorong. Karena saya dari teknik mesin S3-nya, saya selalu pakai analoginya mobil, Hoirul. Kalau mobil itu pendorongnya apa? Pendorongnya kan bahan bakar sebetulnya. Jadi uh, mobil atau motor lah ya. Kita beli bensin di pom bensin itu yang mendorongnya karena bensin itu yang dibakar di mesin sehingga dia apa namanya di pistonnya itu yang menggerakkan berubah gitu konversinya energi cair bensin menjadi energi mekanis yang bisa menggerakkan roda. Jadi ada yang mendorong motor itu bisa berpindah dari titik A ke titik B. Sama teman-teman yang mau pindah dari titik sekarang lagi di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Medan,
di Bali, mau pindah ke Jerman, mau pindah ke Jepang. Jadi itu harus ada yang perlu mendorong gitu. Jadi harus ada yang perlu memotivasi. Nah, apa yang kedua itu penarik gitu. Nah, penariknya itu kampus gitu. Jadi um, udah terdorong, terdorong kemana nih gitu. Harus jelaskan kemana terdorongnya. Jadi perlu penarik gitu. Jangan sampai nggak punya penarik nanti masuk jurang udah terdorong gitu. Jadi penariknya kemana nih? Kampus-kampus pilihan teman-teman gitu. Khairul penariknya di Aljazair kebetulan gitu. Nah, saya kebetulan penariknya di tadi ada di Jerman, ada di Irlandia, sekarang di Amerika. Jadi sudah terdorong tahu yang penariknya kemana aja gitu. Dan itu perlu tahu jurusan-jurusan yang teman-teman mau itu apa gitu. Karena kalau sebagai tambahan informasi, pilihan jurusan di Eropa atau di Amerika itu lebih banyak, lebih bervariasi daripada di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia itu jurusannya boring ya, terutama untuk teknik ya. Teknik kimia, mesin, industri, lingkungan, kurang lebih kayak gitu di Fakultas Teknik. Tapi kalau di Jerman, teknik konveksi energi, teknik manajemen energi, teknik energinya itu banyak gitu. Teknik informatika energi. Wah, jadi IT buat energi. Wah, jadi dia lebih spesifik lagi. Dan itu teman-teman, dan itu nggak semua kampus offer atau apa namanya menawarkan program yang sama. Jadi biasanya kampus-kampus punya jurusannya beda-beda, punya expertise, punya keahlian masing-masing gitu. Dan itu yang perlu teman-teman tahu gitu. Jadi saran saya bukan hanya negaranya mau kemana gitu, tahu mau negaranya mau kemana, tapi tahu mau ngambil jurusan apa gitu. Jadi negara harusnya ngikutin gitu. Oh, karena saya mau ambil jurusan ini, adanya di negara ini gitu. Um, itu penarik yang ketiga. Yang ketiga penolong. Nah, di sini baru ada beasiswa, ada doa orang tua, ada bahasa. Karena mereka saya pikir hanya penolong, Khairul, untuk mencapai tujuan kita. Beasiswa itu buat apa sih ya? Buat ngebayarin kuliahnya. Yang menolong kita bisa lulus, bisa belajar, bisa menjadi mahasiswa di kampus itu. Doa orang tua, doa kita semua setiap hari itu biar kita tenang ya mentally segala macam, biar kita biar diijabah juga sama Allah, biar dapat berkah dan sebagainya. Yang berikutnya penolongnya bahasa. Biar apa sih bahasa? Biar bisa berkomunikasi. Itu kan intinya. Jadi kita Khairul bahasa Arab, uh, saya mungkin seringnya lebih ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Itu sebenarnya biar kita bisa hidupkan di sana. Kalau mau ke warung, mau beli sesuatu kan jadi pakai bahasa Indonesia, nanti dikasihnya gado-gado kan lucu. Nggak mungkin juga ya. Jadi 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 kurang lebih ada P yang tiga itu penolong, dan penolong itu di situ semua. Jadi 3P itu yang teman-teman perlu punya. Dan itu menurut saya universal, bisa teman-teman interpretasi sendiri-sendiri. Jadi tiga-tiganya harus kuat karena nanti dibutuhin ketiga itu untuk bisa sekolah gitu. Nanti pendorongnya nanti itu dijelasin di motivation letter. Apa yang membuat teman-teman terdorong mau kuliah di sini? Kan nanti ada bentuk ejawantahnya kan tertulis di motivation letter. Kenapa saya, kalau misalnya pengaruh pihak kampus, kenapa saya harus menerima kamu masuk ke kampus saya? Kan saya baca motivation letternya. Apa yang memotivasi kamu? Apa yang mendorong kamu? Kurang lebih kayak gitu. Jadi pendorongnya harus jelas. Jadi biasanya juga diceritakan kenapa tertarik ke kampus ini kan penariknya gitu. Jadi karena nanti saya lihat ini bagus saya punya pengalaman di bidang ini, nanti diterjemahkan juga di CV. Jadi 3P itu nanti terhilirisasi gitu di CV, di motivation letter, di sertifikat bahasa teman-teman, penolong tadi ya. Uh, perlu bahasa juga kan. Jadi apa namanya? Teman-teman udah full package tuh. Saya udah siap untuk sekolah lanjutan. Dan itu banyak yang suka tanya berapa lama Mas persiapan waktunya? Well, paling cepat mungkin 6 bulan, mungkin itu udah kayak tiap hari dipersiapin gitu. Tapi mungkin ideally mungkin setahun atau 2 tahun pun nggak apa-apa, sambil teman-teman kerja mungkin sekarang, sambil menyiapkan mental, sambil mungkin mendengar opini teman-temannya atau orang tua tentang rencana teman-teman. Jadi dibawa santai, dibawa happy melalui prosesnya, karena prosesnya bisa terjal dan bisa mungkin nggak menyenangkan gitu. Bisa bikin stres kalau misalnya ditolak ya. Jadi nanti, kemarin habis diwawancara juga sama EHF, Education European Higher Education gitu. Ditanya gimana cara mengatasi kegagalan gitu. Jadi
Saya bilang nggak ada orang yang nggak gagal ya. Jadi Khairul pasti go through ada kegagalan, bener nggak Khairul? Bener, bener. Nah, saya pun sama. Teman-teman sekarang buka jendela, lihat depan jendela atau buka pintu, lihat siapa yang lewat. Itu orang punya masalah. So you're not alone. Jadi semua orang punya masalah dalam hidupnya, punya punya kegagalan dalam hidupnya, dan itu nggak apa-apa. Itu wajar. Uh, Tinggal gimana kita menghadapi kegagalan itu buat bangkit gitu. Jangan sampai jatuh terus terperosok gitu. Jadi cuek bebek aja. Oke, misalnya gagal aplikasi ya. Saya pernah gagal juga aplikasi, dan saya bilangnya itu bukan berarti saya jelek. Kalau teman-teman jelek, kalau teman-teman gagal aplikasi, itu bukan teman-teman jelek, bukan teman-teman bodoh, bukan teman-teman nggak bermutu. No, itu cuman mereka bilang, oh backgroundnya kurang pas sama yang kita cari, sama yang kita butuhkan. Kurang lebih kayak gitu. That's it. Jadi jangan ada dramatisir, wah saya nih kurang bagus nih di bidang ini. Enggak, tetap keep going karena saya mau nguatin mental-mental anak-anak muda kita ya. Jadi jangan sampai mental tahu atau tempe digagalin dikit, oh udah langsung nggak mau berjuang lagi. Santai aja. Mungkin yang ke 10, yang ke 12 bakal bisa diterima. Jadi orang apply itu banyak ya, jangan satu dua gitu. Jadi harus banyak yang di-apply karena membuka potensi peluang probability ya. Kalau dalam matematika lebih besar lagi untuk diterima. Karena itu kan kayak nyari jodoh gitu Hairul ya. Merekanya oke, kitanya oke. Kitanya mau, dianya harus mau juga. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Jadi pihak kampus juga harus, oh oke, saya mau kamu, saya udah percaya nih baca motivation letter kamu bagus banget, CV kamu pengalamannya luar biasa di kayaknya bakal bisa menghadapi nanti perkuliahan karena nanti pun setelah diterima misalnya dipaksa diterima nanti nggak perform kitanya kan percuma. Jadi kurang lebih itu adalah proses gitu. uh, apa namanya kegagalan itu hanya proses. Jadi biar teman-teman paham, oh mungkin saya nggak cocok di sini. Itu bukan berarti teman-teman itu bodoh. Jadi jangan banyak interpretasi lain gitu yang melemahkan motivasi teman-teman. Jadi tetap go through. Saya support apa namanya. Kalau misalnya ada yang mau tanya motivation letter yang bagus kayak gimana, kita bisa email nanti. Um, Kurang lebih kayak gitu, Hero. Ini saya jadi panjang ngobrol sendiri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang apa eh, apa ya moderator itu nggak boleh banyak bertanya ketika sedang berbicara. Iya, maaf, maaf. Tapi ini apa dari Berlin belajar bahasa Jerman 6 lama lah anggap 6 bulan lah Bang Arya atau lebih kan Ya, siapa tahu dari SMA mengulik tentang bahasa Jerman kan kita belum tahu. Nah dari Jerman ke Irlandia saya pernah ya. dengar dari seni kuliah di Amerika kalau ambil PhD itu kita harus cari profesor terlebih dahulu menjalin komunikasi. Nah setelah itu kalau ACC mau kita jadi mahasiswa mereka bisa kita lanjut PhD. Nah di Irlandia prosesnya bagaimana? Semacam atau ada trik yang lain? Oke, kurang lebih sama pada dasarnya dimanapun nggak hanya di Irlandia, mungkin di Indonesia pun kayak gitu gitu. Eh, ada dosen yang tertarik gitu dengan teman-teman, wah ini kayak potensial nih gitu ya, kayaknya bisa nih untuk mengerjakan proyek atau penelitian tertentu gitu. Nah, mungkin saya bisa kategorikan di dua. Kategori yang pertama itu melalui cari dosen duluan gitu ya. Dan kategori yang kedua adalah mencari beasiswa duluan gitu. Jadi kadang-kadang banyak yang saya tanyakan, Kak, supervisor dulu atau beasiswa dulu gitu kan ya. Kampus dulu atau beasiswa dulu. Dua-duanya bisa, dua-duanya apa namanya ideal gitu. Nah yang pertama, kalau dari dosen dulu, ya bisa seperti disampaikan Hoirul ya kita PDKT kurang lebih kayak gitu. Nggak apa-apa, PDKT itu profesional ya. Teman-teman bertanya, teman-teman apa namanya seperti Hoirul ini ngajak ngobrol kayak gini, ini adalah bentuk profesionalisme. Karena kita nggak bisa melakukan semua hal, menyelesaikan semua masalah sendirian. Jadi bertanya ya, it's okay. It's not stupid ya. Itu bukan orang bodoh kalau melakukan pertanyaan. Justru mereka pintar dan ingin tahu, ada curiosity di situ. Jadi kalau teman-teman banyak pertanyaan di kepalanya ya tanyakan gitu. Jadi itu adalah bentuk profesionalisme. Jadi teman-teman kirim email biasanya ya ke supervisor yang udah teman-teman list nih.
Nyarinya di mana Kak profesornya? Ya cari di website ya. Di website kampusnya itu ada semua datanya. Mereka cari mereka publikasinya apa, ulik-ulik gitu ya. Mereka kayaknya mereka ahli di sini. Nah, teman-teman nanti bisa PDKT-nya. Prof, saya baca paper ini keren, bertanya tentang ini. Jadi kan nanti profesor, ini anak pengen tahu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Sama lah kayak PDKT, kalau teman-teman jago PDKT ke perempuan mungkin jago juga PDKT ke profesor. jadi jadi itu sosial ya, itu bentuk kita makhluk sosial dan itu rumor ya, di perusahaan pun kayak gitu kan ya. Saya pikir kalau ada yang tertarik dengan produknya, itu kirim email segala macam. Jadi bentuknya email ya, bukan WhatsApp gitu. Mungkin di Indonesia lebih familiar dengan WhatsApp, tapi bentuk formalitas di dunia pendidikan dan mungkin juga di perusahaan, sejauh pemahaman saya itu dalam bentuk email, itu adalah yang bentuk paling ideal. Jadi itu bisa, karena kalau kita bicara dengan WhatsApp itu banyak nanti banyak kasus-kasus gitu kan ya dengan orang-orang yang nggak kita kenal gitu, atas nama kita sebagainya. Tapi kalau email ada kampusnya atau perusahaannya.com gitu, itu udah jelas dari orang itu gitu. Dan perlu lewat email gitu. Nanti dari email kalau misalnya oke, bisa berlanjut ke mungkin bisa Zoom meeting gitu berdua dan sebagainya, minta waktu. Dari sana udah kuat, nanti biasanya supervisornya juga punya wawasan yang luas tentang kemungkinan beasiswa apa yang bisa kita rujuk, kita tuju gitu. Di samping kita juga mungkin punya beberapa peluang di Indonesia, LPDP dan sebagainya. Nah, bentuk yang kedua yaitu kategori yang kedua yaitu melalui beasiswanya duluan atau projectnya duluan gitu. Nah, ini yang saya hadapin kemarin gitu. Saya melalui projectnya duluan, Hoirul. Jadi ada iklan di Google waktu itu ya. Saya carinya di Google tentang hidrogen dan sebagainya. Ada projectnya di Eropa Utara waktu itu, yang didanai oleh Uni Eropa projectnya. Jadi saya apply-nya melalui ke situ. Mereka udah ada package-nya, ada PhD segala macam. Jadi saya apply-nya ke sana. Alhamdulillah tembus, kalau nggak salah kata supervisor saya ada sekitar 75-an orang gitu yang apply, dan alhamdulillah saya dapat satu yang lolos dari 75 itu. Memang cuma satu yang lolos, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada juga contoh lain dari kategori yang kedua ini melalui LPDP, beasiswanya duluan yang diamanin gitu ya. Beasiswanya duluan yang di kita kita apa namanya, kita apply gitu, udah dilengkapin syarat beasiswanya juga banyak. Tadi mungkin ada beberapa yang disebutin sudah, CV, motivation letter, dan sertifikat bahasa. Udah selesai dari sana, uh, baru nanti ada macam udah diamanin beasiswanya, baru nanti kita cari pembimbing, supervisor kayak gitu. Jadi bisa dua arah, nanti dua-duanya ketemu gitu. Di, jadi mahasiswa kampus Uh, itu. Kurang lebih kayak gitu. di Irlandia berarti Bang Arya beasiswa dari Uni Eropa ya, dari Uni Eropa. Betul. Setelah dari Irlandia postdoktoral ini saya belum pernah dengar apa postdoktoral itu untuk dengar postdoktoral tapi belum pernah tahu cerita bagaimana seseorang itu bisa lanjut postdoktoral. Setahu saya kan dosen biasanya kalau udah jadi dosen lanjut postdoktoral, atau udah lama lah kalau di Indonesia itu udah lama mengajar di kampus baru dia ambil postdoktoral. Nah, Bang Arya ceritanya gimana bisa postdoktoral di Princeton University, Iya, New Jersey? ini ini pertama kali juga Khairul dapat privilege buat dapat pengalaman saya di sini gitu ya. Jadi memang mungkin masih sedikit ya, karena udah makin mengkerucut kan, S1 segini, S2 segini, S3 segini, postdoc mungkin udah tinggal satu atau dua. Iya. Jadi emang semakin sedikit yang bisa, yang apa namanya, berkesempatan untuk bisa postdoc gitu. Nah, jadi postdoc itu adalah post doktoral atau setelah doktor gitu. Jadi eh, dia itu melakukan penelitian lanjutan dalam topik yang berbeda ataupun dalam topik yang sama, di kampus yang berbeda ataupun di kampus yang sama, dalam jangka waktu 2 sampai maksimum mungkin 4 atau 6 tahun. Kurang lebih kayak gitu.
Jadi yang dilakukan, yang dikerjakan serupa penelitian, tapi udah nggak ada lagi ijazah gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi Hmm. nanti bentuk lulus atau tidak lulus gitu. Jadi pembedanya juga di salary gitu. Kita udah dapat gaji karyawan, udah bukan beasiswa lagi gitu. Sekarang udah penghasilannya uh, karyawan di universitas tersebut gitu, di postdoc gitu. Nah, yang diharapkan dari postdoc itu kita punya waktu yang cukup untuk melakukan publikasi lebih banyak lagi gitu. Untuk apa publikasinya? Untuk nanti bisa mendapat faculty position atau asisten profesor, kurang lebih kayak gitu. Oh, kedepannya berarti ini mengabdi di Peradaban University Bang Arja ya? Nah, itu pertanyaan bagus, Khairul. Jadi ada ada mungkin kesempatan di Princeton atau mungkin di kampus yang lain. Tapi saya nggak tahu takdirnya di mana. Um, apa namanya? Kemungkinan di sini, kemungkinan di kampus lain, kemungkinan di Indonesia masih terbuka luas. Saya mudah-mudahan nanti saya save di IG, terus siapa tahu mendengarkan Bang Arya harusnya di Indonesia lah, kan alumni Polban berarti di ITB gitu. Energi atau Ya, di insya Allah. kalau di UNER kita mention lah kalau di UNER kawan kita lagi PhD di Denmark senior lah, Kanda Lutfi itu juga di UNER. Beliau kan stafnya inilah termasuk udah lama jadi dosen di UNER. Itu di UNER ada fakultas baru tentang sustainable energi atau apa yang inovasi energi itu mungkin siapa tahu Bang Arya bisa sampaikan ilmunya di tempat lain. Terus tadi ada pertanyaan tadi Bang, Amin. kita Jadi lari ke sebetulnya, pertanyaan apa? Khairul, sebelum sebelum sana tentang Kanda Lutfi, sebelumnya juga kita udah kontak-kontakan WhatsApp tentang Unair juga, jadi jadi udah ada komunikasi ke sana juga. Saya nangkep karena kan sama-sama Eropa pasti pernah berkomunikasi. Dan Bung Fajar, nggak apa-apa dia biar dijaprin sama orang-orang yang dengar di sini. Dan Bung Fajar itu dari PhD Thailand dan sekarang beliau mengabdi di UNER jadi dosen Ya, tetap di fakultas luar biasa. atau jurusan baru tadi Luar biasa. yang masih energi. Nah, Luar biasa. Bang Arya tadi pendapatnya apa? Apa kita mention Indonesia lah, entah apa tentang energi di Indonesia. Saya baca tulisan-tulisan Bang Arya itu ada jurnal, ada artikel di Kumparan atau di beberapa media online tentang energi terbarukan di Indonesia. Gimana pertanyaannya? Itu gimana pendapatnya tentang kebijakan di Indonesia? Oh, itu pertanyaannya itu sapu jagat banget ya. Pertanyaannya luas, universal. Jadi yang saya mungkin kasih bisa uh, overview mungkin ya, lebih ke overview. Jadi memang kita tahu posisi kita negara berkembang, kita masih uh, perlu banyak mensejahterakan banyak orang dibandingkan negara yang sudah maju, kurang lebih kayak gitu ya. Hmm. Jadi porsi anggaran nasional memang dititik beratkan untuk mensejahterakan orang duluan. Jadi um, ada istilahnya growth first, climate second gitu. Jadi pertumbuhan nomor satu, iklim nomor dua, kurang lebih kayak gitu. Mungkin yang udah banyak juga diinterpretasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan sebagainya. Lalu kemarin saya baca berita juga Sri Mulyani udah menghitung anggarannya berapa yang diperlukan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi dan energi. Karena itu tantangan ya. Jadi itu bukan tantangan buat saya teknik doang, tapi juga mungkin nanti bisa dipersuasi juga oleh Khairul dan teman-teman semuanya karena ini tantangan global gitu. Ini masalah planet, ini masalah umat. Kita peneliti udah banyak saintis gitu ya. Ilmuwan udah banyak memprediksi bagaimana dampak bumi kalau
karbon dioksida terus terakumulasi gitu. Nah sekarang kita mau apa, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi kita bisa apa, mengurangi emisi, berapa ongkosnya, kurang lebih kayak gitu. Instrumen regulasi apa yang diperlukan gitu. Dan itu semua diskusinya kalau saya di Amerika, di Eropa, mereka udah banyak ya. Tadi ada pajak karbon yang menanyakan, itu memang udah diperkenalkan dari Eropa gitu. $50 per ton karbon dioksida, dan itu mungkin masih di dalam tahap diskusi mungkin kalau di Republik kita. Jadi memang ada gap, kurang lebih kayak gitu ya. Ada gap ya antara langkah kebijakan pemikiran di Republik dan di dunia Barat gitu. Tapi saya juga setuju, kita perlu mendahulukan pertumbuhan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Jangan lupa kita masih ada 10% rakyat Indonesia yang masih uh, di bawah garis kemiskinan. 10% itu banyak ya. Kaliin 260 juta Iya. itu sekitar 26 juta. 26 juta itu sebesar apa? Sebesar mungkin Jabodetabek. Jabodetabek berapa orang ya? Mungkin sekitar 30 jutaan orang gitu ya. Jakarta sendiri 10 Itu yang juta kan. Kalau di bawah garis. Itu itu di bercandanya bawah gini, Bang, garis. itu kan di bawah garis kemiskinan. Lah yang di garisnya itu kan lebih banyak lagi. Yang di bawah garis, Betul. yang di Betul. garisnya. Nah, sekarang kategori di bawah garis itu apa? Kalau nggak salah yang digunakan itu dari World Bank ya, $2 per hari. Di bawah $2 per hari. Berarti di bawah sekitar 28.000, 30.000 per hari itu ada 26 juta, bayangkan ya. Nah, yang di bawah mungkin ada, kalau nggak salah mantan presiden kita juga pernah bilang yang miskin tuh sampai 50% mungkin, atau mungkin 70 jutaan, 100 juta orang kayak gitu ya, 50%-nya gitu. Kalau pakai uh, apa namanya, angkanya nggak $2 tapi berapa dolar soal gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak gitu uh, orang yang di bawah. Kesejahteraan masih perlu ditingkatin, lebih kayak gitu. Dan itu penting gitu. Dan, tapi saya pikir si target untuk mengurangi emisi ini ya, atau memperbaiki energi nasional ini bisa hand in hand gitu untuk mensejahterakan masyarakat kita gitu, Khairul. Jadi Jadi Bang Arya iklimnya dapat, ada gimana? optimisme lah ya, ada optimisme melihat apa kebijakan di Indonesia ini arahnya ke sana gitu. Iya, jadi gimana caranya sekarang um, apa namanya, supaya ekonominya jalan, berkembang, masyarakat miskinnya berkurang, tapi energi terbarukannya juga berkembang gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa bisa ke situ arahnya gitu. Karena kalau menerapkan energi terbarukan kan membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi dan itu lebih ke komunitas loh, Hoirul. Hoirul mungkin ada rekan-rekan di pesantren atau di kampus di Indonesia itu bisa pasang panel surya itu menggerakkan, menambah tenaga kerja gitu. Apa namanya? Kok secara komunitas. Apalagi belum lagi kita ngomongin nanti biomasa, biogas dan sebagainya di lingkup pertanian gitu. Di pertanian apa namanya? Padi dan sebagainya. Mereka punya limbah padi, itu sumber energi Ya, ya. terbarukan. Di pesantren dari biogas, hasil Luar kotoran biasa. santri. Betul. Kita Kotoran jawab ternak mungkin. pertanyaan ini. Iya. Ya. Ada pertanyaan dari Amalia. Nah, Kak, kenapa setelah PhD? Oh, ini mungkin pertanyaannya ini. Kenapa setelah PhD nggak jadi praktisi? Karena ada ilmunya banyak, kenapa nggak jadi praktisi? Kenapa milih postdoc? Gitu. Kenapa larinya menjadi akademisi? Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi alasannya karena ada kemerdekaan di dunia pendidikan. Itu yang paling penting. Nomor satu, saya dapat kemerdekaan, saya dapat kebebasan bicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, fleksibilitas dalam penggunaan waktu kerja, kurang lebih kayak gitu. Dibandingkan kita menjadi praktisi dalam arti bekerja di perusahaan, kurang lebih kayak gitu. Karena saya pernah, tadi sudah disampaikan ya, punya pengalaman juga kerja di perusahaan. Jadi saya pikir kalau di universitas itu, namanya juga universitas ya, universe gitu ya, universal. Jadi
sudut pandang itu dihargai, kurang lebih kayak gitu. Sudut pandang ilmu hasil penelitian, hasil kita penelitian, kita menemukan sesuatu gitu ya, menemukan pemahaman baru, menambah pilar-pilar pengetahuan yang dibangun dari zaman dulu. Ini kan kita lagi pakai handphone ya, lagi pakai Instagram. Ini adalah bentuk pengetahuan yang terus terakumulasi dari waktu ke waktu. Orang bikin lampu dulu, Thomas Alva Edison gitu ya. Gimana coba bikin lampu? Ada bohlam bisa nyala gitu, menggantikan lilin. Itu kan wow. Jadi ada listrik segala macam. Nanti sampai ke screen, sampai ke satelit. Sekarang kita lagi nikmatin semua. Jadi dan itu abadi gitu. Apa namanya? Bisa menjadi amal jariah juga. Ayo kita menuliskan, kita menulis, menambah pengetahuan baru. Apa namanya, Mas Khoirul di bidangnya, saya di bidangnya, teman-teman di bidang masing-masing, sosial, ekonomi, you name it, everything ya. Itu adalah ilmu pengetahuan dan uh, salah satunya alasannya juga karena itu, jadi bisa untuk jadi amal jariah gitu. Manfaatnya nggak berhenti cuma hari ini doang kita hidup, tapi bisa sampai mati pun masih bisa mengalir gitu. Amin, amin. Itu saya ngerasain juga Bang, kalau boleh sharing. Saya kan dari Al Jazeera terus sempat kerja di Wika 1 tahun. Perusahaan konstruksi lah. Kita Ya. karena bisa bahasa sana, jadi di ambil manfaatnya lah. Bisa. Dan saya juga dapat pengalaman bekerja. Selain itu ya dapat bulanan. Luar biasa, mantap. Itu rasanya memang berbeda sama kita hidup di dunia akademik. Dunia akademik itu emang lebih fleksibel, ada kemerdekaan, bisa berpikir lebih luas. Itu jadi kalau kata santri itu al arwahu junudun mujannadah, ini kalau saya ketemu sering disinggung. Jadi orang tuh kalau ruhnya sama, itu sama kayak air yang ketemu dingin, jadi menyatu, Ah, jadi es batu. yeah. Kita mungkin pemahaman berarti, sepemikiran. Jadi junudun mujannada, bisa membeku seperti air yang ketemu musim dingin gitu, atau ketemu Luar dinginnya. biasa, Itu kata Nabi, luar itu biasa. kata iya. Nah, Bang Arya, kita nggak terasa udah 1 jam. Saya nggak mengambil waktu Bang Arya lama-lama, kan ini weekend. Siapa tahu mau jalan-jalan di. Oh, ini malam minggu. Di Amerika kan malam minggu. Selisih Iya, 24 jam. iya. Ada 12 jam. apa lagi yang banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan, tapi untuk kesempatan ini apa yang bisa Bang Arya sharing lagi? Kesempatan ini karena memang tujuannya ini buat mendorong teman-teman untuk mau berkuliah lagi gitu kan, mau sekolah lagi. Jadi mungkin last statementnya mungkin gitu ya. Mungkin banyak yang masih takut di sini Hairul, masih banyak yang ragu, masih banyak yang saya emang masih bisa gitu untuk kuliah lagi. Emang saya banyak-banyak lah pertanyaannya gitu ya yang memukul mundur. Jadi ada penulis di Mesir, saya lupa namanya. Dia bilang ehm, apa namanya, ketakutan itu membunuh lebih lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Pernah membunuh mimpi. Jadi yang membunuh mimpi teman-teman itu bukan kegagalan, tapi ketakutan. Takut untuk melangkah gitu. Jadi sebelum melangkah udah takut duluan, itu terbunuh mimpinya di situ. Jadi saya juga ingat kalau kita semua pernah dibayang-bayangi atau disampaikan kalau nenek moyang kita pelaut gitu ya. Jadi pada dasarnya kita punya pemberani gitu. Gen orang berani. Kita melawan penjajah, perang, uh, apa namanya, merelakan nyawa segala macam. Jadi semuanya sebenarnya pemberani gitu. Dan kita nggak akan sampai kemana-mana kalau kita takut. Jadi harus punya keberanian. Keberaniannya juga bukan keberanian konyol ya. Langsung mau berangkat gitu tanpa persiapan. Perlu tentu persiapan, keberanian yang smart, keberanian yang pintar dengan keberanian yang penuh persiapan gitu. Jadi last statement saya, uh, gunakan waktu mudanya sebaik-baiknya buat hari tua teman-teman atau buat
esok hari itu bangga terhadap teman-teman hari ini, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Bang Arya. Saya serius, saya senang banget saya bisa dikasih kesempatan atau Bang Arya bisa mengeluangkan waktunya untuk sharing. Saya nggak tahu ya ini yang mendengarkan nanti berapa, tapi paling tidak bermanfaat buat saya. Nanti saya share di Instagram atau nanti bisa juga Bang Arya kalau mau di-share diambil saja di Instagram saya. Nanti juga saya taruh YouTube barangkali siapa tahu ada yang mendengarkan. Karena kita nggak tahu kan melakukan hal kecil tapi sebenarnya bermanfaat buat orang lain. Insya Allah. Itu saya terima kasih banyak Bang. Selamat malam Ya, Minggu di New Jersey. ya, Minta doanya ke depan kalau saya mau masih berjuang untuk lanjut bisa ya. di Preston atau di kampus lain di Amerika. Tapi meskipun berbeda bidang, tapi kan tujuannya sama untuk menuntut ilmu. Terima kasih Bang Arya. Sip. Makasih banyak, Assalamualaikum Khairul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dari thank you Mas Karul. Ini sepertinya teman akrabnya Bang Arya ini. Ya, kasih. Ini gimana cara save-nya?